ASEAN adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara. Meskipun ada 11 negara, tetapi hanya ada 4 negara yang selalu menjadi rival terberat dalam sepak bola ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Namun akhir-akhir ini siapa sangka, timnas Indonesia yang berada di posisi 142 dunia dalam ranking FIFA di tahun 2023, kini di tahun 2024 mengejutkan publik sepak bola dunia lewat gebrakan-gebrakannya. Meskipun Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF, tetapi Indonesia dianggap sebagai ancaman serius negara-negara tetangga di tahun 2024 ini. Pencapaian Indonesia di Asia tahun ini bisa dibilang sangat luar biasa. Semifinalis Piala Asia dan wakil ASEAN yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia. Hal ini tentunya membuat negara tetangga Malaysia berusaha keras untuk bisa menjatuhkan dominasi Indonesia di Asia Tenggara lewat berbagai macam kompetisi. Salah satunya yang terdekat adalah Piala AFF bulan Desember ini. Malaysia yang selama tahun ini terpuruk dibanding tahun-tahun sebelumnya ingin membuktikan diri bahwa merekalah yang mampu menghentikan dominasi Indonesia saat ini. Malaysia, negara yang dianggap underdog dan dipandang sebelah mata di Asia, nyatanya ingin berusaha keras meluluhlantakan kekuatan besar Indonesia di tengah kedikdayaan Indonesia. Selain daripada Malaysia, Thailand dan Vietnam juga tengah berusaha mengepung Indonesia. Piala AFF yang dianggap oleh sebagian publik Indonesia adalah piala ciki. Nyatanya bagi mereka, dengan menjuarai Piala AFF cara mereka dalam membuktikan siapa Raja Asia Tenggara sebenarnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan keseriusan mereka dalam mempersiapkan tim jauh-jauh hari. Yeah, I think that he showed his level once in Euro when he was playing in Spain and later here, and that's why I also feel bad that we cannot get him. But also we need to think that JT is playing a very important game. Bahkan mereka menganggap dengan menjuarai Piala AFF adalah sejarah untuk suatu pembuktian. Untuk timnas senior Indonesia sendiri, pada edisi Piala ASEAN kali ini, hanya menurunkan pemain U23, karena Indonesia masih fokus di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia tetap akan memanggil nama-nama seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner dan lain-lainnya. Bagi Malaysia, hal yang lebih penting dari sekedar Piala Asia atau kejuaraan lainnya adalah dengan mengalahkan Indonesia. Harga diri bangsa dan kebanggaan mengalahkan Indonesia adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi mereka. Dengan mengejutkan Indonesia dan memukul mental Indonesia, bisa jadi mereka akan mendapat atensi luas dari publik Asia Tenggara dan menganggap bahwa mereka masih diperhitungkan. Meskipun saat ini Indonesia sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi saya berharap timnas yang sekarang tetap fokus untuk Piala Asia Tenggara kali ini. Karena jika Indonesia kalah maka, bagaimana mulut-mulut besar mereka akan semakin keras dan mengganggu telinga kita. Meskipun Indonesia dan Malaysia berada di grup yang berbeda, kemungkinan besarnya kedua tim ini akan bentrok di babak semifinal atau final jika keduanya memastikan diri lolos dari masing-masing grup. Malaysia berada di grup A sedangkan Indonesia di grup B. Seru untuk kita saksikan perseteruan negara serumkun ini dalam menentukan siapa yang terbaik.